Assalamualaikum Sobat Muslim. Selamat datang di podcast Hidayah Kolbu, tempat di mana kita membahas topik-topik terkini dan relevan untuk kalian. Saya, Rio Adiatma Pradana, dan rekan saya, Sevia Maharani, akan menemani kalian pada episode kali ini dengan topik yang sangat menarik, yaitu Tauhid dan penerapannya dalam kehidupan modern. Seperti yang kita tahu, keimanan kepada Tuhan tidak hanya soal memikirkan bahwa Tuhan itu ada saja, tapi juga tentang bagaimana juga melakukan pendekatan akal budi untuk menambahkan pendekatan wahyu di dalam usaha memikirkan Tuhan, dan bagaimana mengamalkan wahyu yang disampaikan di dalam kehidupan modern ini. Nah, untuk ngobrol lebih jauh, kebetulan kita kedatangan tamu spesial nih, mahasiswa dan mahasiswi dari Universitas Jember. Yuk, langsung kita sapa 4 narasumber kita. Assalamualaikum, selamat datang Kak Dios, Kak Wafi, Kak Kalista, dan Kak Syakira. Gimana kabarnya hari ini? Terima kasih untuk Rio dan juga Sevia. Alhamdulillah baik. Senang juga bisa bergabung di sini dan berbagi pengalaman tauhid dan penerapannya dalam kehidupan modern bersama sobat-sobat narasumber semuanya. Seru banget nih. Nah, mungkin sobat muslim yang mendengarkan ini penasaran nih. Boleh dong cerita sedikit tentang latar belakang kalian, gimana sih awalnya kalian menerapkan tauhid dalam kehidupan modern saat ini? Assalamualaikum semuanya, saya Syakira, seorang pelajar semester awal. Dengan usia yang sudah memasuki dewasa, tentu telah banyak belajar dari pengalaman yang telah saya lewati sendiri, dan saya sadar betul bahwa hidup itu akan terus berjalan dan akan tetap berlalu. Namun yang baru-baru ini saya pelajari dengan kesadaran, saya berpikir, siapa sih yang mengatur hidup saya? Siapa yang menjamin hidup saya? Mengapa saya percaya waktu akan terus berjalan? Dan siapa yang harus saya percayai? Dengan segala rasa ingin tahu itu, saya jadi mempelajari ilmu tauhid dan bagaimana saya menerapkannya dalam perjalanan hidup saya sekarang. Saya Kalista, mahasiswi yang sedang menempuh pendidikan tahun pertama di Keperawatan Universitas Jember. Dilihat dari umur saya yang sudah memasuki 18 tahun ini, tentu saya sudah paham tentang ketauhidan kepada Allah. Kalau menurut sudut pandang saya, penerapan tauhid dalam kehidupan modern membuat saya berusaha untuk menyeimbangkan dunia dan akhirat. Jadi, saya tahu bahwa dunia ini tempat untuk berusaha, bekerja, dan mencari rezeki. Tetapi, akhirat adalah tujuan utama kita. Karena itu, bagaimana caranya saya menerapkan di kehidupan modern sekarang dengan tidak hanya berusaha mengejar keuntungan duniawi, tetapi juga menjaga hubungan pribadi dengan Allah melalui ibadah seperti sholat, membaca Al-Quran, dan berdoa. Nama saya Wafi, saya adalah seorang mahasiswa. Ketertarikan saya pada alam mengarahkan saya untuk memilih jurusan teknik pertambangan. Di tengah perkuliahan, saya selalu berusaha untuk tidak melupakan nilai-nilai Islam yang diajarkan kepada saya. Ketika belajar, saya menyadari bahwa agama dan sains tidaklah bertentangan. Justru ilmu pengetahuan membantu saya untuk semakin kagum akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak saat itu, saya berkomitmen untuk menerapkan nilai-nilai tauhid dalam kehidupan sehari-hari yang modern ini, seperti jujur dan kerja keras dalam menjalankan perkuliahan saya. Saya adalah seorang mahasiswa Universitas Negeri Jember yang sedang menjalani perkuliahan. Saya berasal dari Banyuwangi dan saya di Universitas Negeri Jember berasal dari Prodi Agribisnis. Menurut saya, tauhid itu merupakan pondasi keimanan umat Islam dan memiliki beberapa fungsi. Di antaranya, menjalankan prinsip keilahian yang ada dalam diri manusia, memberi ketenangan dan ketenteraman jiwa, menjauhkan manusia dari pandangan yang sempit, membentuk individu menjadi jujur dan adil, membebaskan manusia dari perbudakan mental. Nah, jadi sangat penting untuk menjaga ketauhidan kita di zaman yang lebih modern ini untuk selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, menarik sekali ya. Jadi, tauhid benar-benar punya peran besar dalam kehidupan modern sekarang ya. Nah, sobat muslim, pasti kalian pada tertarik dengan ilmu-ilmu yang akan disampaikan oleh sobat narasumber kita. Oke, langsung aja nih. Sobat muslim ingin tahu nih, sejauh mana sih sebenarnya kita bisa menggunakan akal dalam urusan keimanan kita? Bagaimana Kak Dios mungkin?
Jadi gini teman-teman sekalian, Islam itu adalah agama yang berbeda dengan agama yang lain. Bisa dikatakan bahwa Islam menolak segala bentuk penerimaan terhadap Allah itu dengan cara yang kebetulan atau dengan cara yang tidak sengaja atau dengan cara yang tidak melalui pikiran. Karena itulah Islam itu meminta setiap orang di dalam Al-Quran sebelum dia menemukan Allah, dia harus berpikir terlebih dahulu. Maka Allah katakan di dalam Al-Quran banyak kali. Misalnya, apakah kamu tidak berpikir ya ulil albab, wahai orang-orang yang memiliki akal, supaya mereka berpikir, atau misalnya dengan kata-kata yang lain yang menunjukkan kualitas berpikir ini diperlukan untuk mencapai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan seterusnya. Benar tuh teman-teman. Dapat dikatakan bahwa Islam adalah agama yang meminta kepada manusia supaya dia menggunakan akalnya untuk bisa mengetahui adanya esensi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena keberadaan Allah untuk diberikan ayat-ayatnya dan tanda-tandanya itu bisa didapatkan melalui proses berpikir. Maka tidak salah ketika kita menemukan ratusan ayat di dalam Al-Quran menyuruh manusia untuk berpikir agar dia mendapatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang disampaikan Dios dan Wafi itu benar dan memiliki dasar kuat dalam ajaran Islam. Islam menekankan pentingnya berpikir dan menggunakan akal untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran sering mengajak manusia untuk merenung dan memahami tanda-tanda kebesarannya melalui alam semesta dan wahyunya. Iman dalam Islam tidak sekedar percaya, tetapi hasil dari proses berpikir dan pemahaman yang mendalam, dengan keseimbangan antara akal dan wahyu. Meski begitu, akal memiliki batas dan iman melengkapinya untuk memahami Allah yang maha tak terbatas. Masya Allah. Kak Syakira, coba deh jelasin menurut Anda apa sih sebenarnya tauhid itu? Tauhid itu sederhananya adalah keyakinan bahwa Tuhan itu Maha Esa. Gak ada nih Tuhan selain Dia. Dalam Islam sendiri tauhid ada 3. Yang pertama ada tauhid rububiyah, yang berarti meyakini bahwa Tuhan itu sebagai pencipta, pengatur, dan juga pemelihara alam semesta. Yang kedua ada tauhid uluhiyah. Ini mempunyai arti hanya Tuhan yang berhak disembah. Jadi kita hanya mau menyembah Tuhan saja. Dan juga yang ketiga ada tauhid asma wa sifat, mempunyai arti bahwa Tuhan punya nama dan juga sifat yang sempurna yang gak bisa disamakan dengan apapun. Wah, jadi tauhid itu gak cuma tentang percaya, tapi juga tentang gimana kita bersikap dan menjalani hidup ya? Iya betul, jadi tauhid bukan hanya soal mengakui Tuhan saja, tapi juga bagaimana kita berhubungan dengannya. Iya, benar banget. Penerapan tauhid itu penting banget loh. Misalnya dalam pekerjaan kita harus sadar kalau rezeki yang kita terima itu datangnya dari Tuhan, bukan cuma hasil usaha kita sendiri. Jadi kita nggak boleh sombong. Dalam hubungan sosial juga kita harus ingat kalau apapun yang terjadi itu atas izin Tuhan. Kita harus bersikap sabar, tawakal, dan nggak merasa diri kita paling hebat. Iya Dias, apalagi soal waktu dan uang. Kadang kita lupa kalau waktu itu juga pemberian Tuhan. Jangan sampai kita terjebak dalam hal-hal yang gak bermanfaat dan melupakan kewajiban kita. Tauhid itu ngajarin kita buat gak terlalu bergantung sama hal-hal materi, karena semuanya itu milik Tuhan. Betul banget Kalista. Banyak banget orang yang sibuk mengejar hal-hal duniawi dan lupa sama esensi hidup. Padahal kalau kita paham tauhid, kita jadi lebih tenang dan bisa hidup dengan lebih bersyukur tanpa harus mengejar hal-hal yang gak ada habisnya. Wah, keren banget. Keren ini nih pembahasannya. Jadi intinya tauhid itu bukan cuma tentang pengakuan, tapi juga cara kita menjalani hidup dengan keyakinan bahwa Tuhan adalah pusat dari segala hal ya. Terakhir nih, buat Kak Wafi, ada gak pesan untuk sobat muslim yang dengerin podcast ini, gimana cara nerapin ilmu tauhid dalam kehidupan sehari-hari? Pesan gue sih, jangan pernah merasa sendirian atau terpisah dari Tuhan. Sejauh apapun kita berusaha, semuanya tetap atas izinnya. Jadi, terus ingat bahwa segala hal yang kita hadapi itu datang dari Tuhan. Ayo kita perkuat tauhid dalam hati kita dan selalu ingat bahwa kita gak sendirian. Semua yang ada di hidup kita itu miliknya. Setuju banget Wafi. Yuk, mulai sekarang coba lebih sadar lagi buat nerapin tauhid dalam hidup kita. Semoga obrolan kali ini bisa jadi pencerahan buat kita semua.
Wah. Seru banget ngobrol bareng kakak-kakak narasumber hari ini. Makasih banyak ya buat Kak Syakira, Kak Dios, Kak Kalista, dan Kak Wafi yang sudah men-share pengetahuan dan pengalaman kalian tentang tauhid dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga obrolan kali ini bisa membuka hati dan pikiran kita semua ya. Jadi Sobat Muslim, tauhid itu gak cuma soal pemahaman agama, tapi juga soal bagaimana kita hidup, bagaimana kita bersikap, dan bagaimana kita mengingat bahwa Tuhan itu satu. Jadi, buat Sobat Muslim yang lagi dengerin, ingat ya, bahwa hidup ini penuh dengan ujian dan berkah yang datang dari Tuhan. Kita gak bisa jalanin semuanya sendirian. Kita harus paham kalau segala hal yang kita miliki, baik itu waktu, rezeki, atau hubungan, itu semua pemberian dari Tuhan. Kalau kita bisa sadar dan bersyukur atas itu semua, hidup kita bakal terasa lebih ringan dan penuh dengan makna. Jangan terjebak dalam hal-hal duniawi yang kadang bikin kita lupa sama tujuan hidup yang sebenarnya. Bener banget Rio, kadang kita terlalu fokus sama hal-hal yang sementara dan lupa kalau semua itu hanya titipan. Jadi tauhid ini penting banget buat kita jadi lebih sadar dan gak terlalu terikat dengan dunia ini. Kita harus terus-menerus mengingat bahwa Tuhan itu pusat dari segalanya. Kalau kita nerapin tauhid dalam hidup kita jadi lebih mudah menerima semua hal yang terjadi, baik itu kebahagiaan atau kesulitan. Kita tahu bahwa semua ada dalam kendali Tuhan. Iya, dan jangan lupa kalau tauhid itu bukan cuma soal mengingat Tuhan dalam doa atau ibadah aja ya, tapi juga dalam setiap aspek kehidupan kita, misalnya dalam hubungan kita sama orang lain, dalam pekerjaan, bahkan dalam cara kita menikmati hidup sekalipun. Semua itu bisa jadi cara kita untuk semakin dekat sama Tuhan. Selama kita ingat kalau Dialah yang memberikan segala sesuatu untuk kita. Jadi pastikan setiap langkah kita selaras dengan prinsip tauhid. Setuju banget Syakira, tauhid itu harus diterapkan di semua aspek kehidupan kita. Jangan sampai kita lupa kalau setiap tindakan kita itu harus selalu mengingat Tuhan. Misalnya kalau kita bekerja, jangan cuma karena uang, tapi karena kita tahu pekerjaan itu juga adalah amanah dari Tuhan. Begitu juga dalam hubungan kita dengan orang lain, harus selalu ada niat untuk mencari ridho Tuhan dalam setiap interaksi kita. Betul, Dias. Penerapan tauhid yang benar itu membantu kita jadi pribadi yang lebih baik, lebih ikhlas, dan lebih bersyukur. Sebab tauhid mengajarkan kita untuk enggak merasa bahwa kita bisa hidup tanpa Tuhan, tapi kita sadar bahwa kita sangat butuh Tuhan dalam setiap detik hidup kita. Dan kalau kita bisa terus mengingat itu, insya Allah hidup kita akan lebih damai dan penuh berkah. Jadi, buat kamu semua yang lagi dengerin, yuk mulai sekarang kita coba lebih paham dan sadar tentang pentingnya tauhid dalam hidup kita. Semoga kita bisa lebih banyak bersyukur, lebih ikhlas, dan tentunya lebih dekat dengan Tuhan. Jangan biarkan dunia ini membuat kita lupa bahwa Tuhan itu Maha Esa, dan segala yang ada di dunia ini adalah ciptaannya. Amin. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat ya semua. Semoga bisa jadi hidayah buat kita semua. Terima kasih sebesar-besarnya buat Sobat Muslim yang sudah mendengarkan podcast kita di episode kali ini. Terima kasih untuk para narasumber yang sudah membagikan ilmunya untuk kita semua. Jangan lupa untuk terus menerapkan apa yang udah kita bahas dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, kita semua butuh Tuhan dalam setiap langkah kita. Jadi, yuk bareng-bareng terus perkuat tauhid kita. Semoga hidup kalian semua penuh berkah. Dan kita bisa sama-sama jadi pribadi yang lebih baik. Kalau ada hal-hal yang masih belum jelas atau ada pertanyaan, feel free buat share di media sosial kita. Kita selalu senang mendengar pendapat atau pengalaman dari Sobat Muslim. Betul, jangan ragu buat ngobrol dan berbagi. Kita bakal balik lagi di episode kita selanjutnya dengan topik yang gak kalah menarik. Sampai jumpa lagi ya Sobat Muslim. Tetap semangat, tetap berdoa. Jangan lupa untuk selalu bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.